Dan buat para wanita, kalau ada masalah jangan cerita sama orang tuanya. Kapan cemburu istri kepada suaminya diperbolehkan? Saya mau bertanya, rumah tangga saya diambang perceraian. Akibat buruk sangka saya menuduh istri saya punya hubungan dengan laki-laki lain. Mertua saya ikut campur masalah rumah tangga kami. Saya membuat mertua saya tersinggung dengan ucapan saya. Sekarang istri saya meninggalkan rumah sudah 20 hari dan memilih orang tuanya daripada suami dan anaknya. Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya. Mertua saya menyuruh istrinya untuk menceraikan saya. Gimana perempuan menceraikan suaminya, jawab? Dan istri saya nurut kata orang tuanya. Istri saya lebih berbakti kepada orang tuanya ketimbang pada suaminya dan meninggalkan anaknya. Tolong penjelasan dan doanya Pak Ustadz. Jamaah, anak ini beberapa kali dapat telepon dari Pekanbaru. Halo Ustadz, permasalahan banyak permasalahan seperti ini. Ada apa di Pekanbaru ini, jemaah? Padahal masjidnya Masya Allah besar-besar, jemaah. Iya. Yang pertama yang antum harus lakukan, antum jadi seorang lelaki yang tahu dengan kesalahan antum. Antum datang, jumpain mertuanya, karena dia tetap mertua antum. Jumpain putrinya, karena putrinya tetap istri antum. Antum datang minta maaf. Ketika kedatangan antum ditolak, tidak dibukakan pintu, yang ada adalah cacian makian, berarti antum nggak perlu datang. Terus gimana Ustaz? Kirim orang untuk jadi mediator. Allah mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian lihat jalan keluarnya udah susah, pertikaian terus terjadi, maka utuslah seorang jadi hakam, jadi penengah dari pihak istri, dari pihak suami. Maka ini yang perlu dilakukan oleh antum. Antum sampaikan kepada utusan antum, iya, ana yang salah. Sekarang nggak perlu cari kambing hitam. Antum banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gara-gara suudzon tadi. Menuduh, ya gimana nggak sakit hati seorang istri dituduh punya hubungan dengan laki-laki lain. Padahal tidak ada hubungan itu. Mungkin suaminya yang baper aja. Mungkin ya. Sehingga sekarang antum kirim utusan ke pihak keluarganya istri, bertemu dengan utusan dari pihak istri, apa yang hendak dilanjutkan sekarang. Kalau memang masih bisa dilanjutkan pernikahan, dilanjutkan, sampaikan. Setan itu paling suka dengan perceraian. Maka usahakan tidak terjadi perceraian. Dan untuk sampaikan, ana mohon maaf. Antum nggak perlu mengatakan ini mertua banyak turut campur macam-macam, selesai. Urusannya antum yang memulai sebenarnya. Akhirnya mertua ikut campur. Dan antum harus didik istri antum dengan baik. Dan buat para wanita, kalau ada masalah jangan cerita sama orang tuanya. Kesian orang tuanya, sudah capek lelah membesarkan anaknya, dibebani dengan masalah anaknya. Terus cerita kepada siapa? Ceritalah kepada orang-orang yang alim, kepada teman-teman yang solehah. Ceritakan kepada dia, mungkin dia bisa memberikan solusi. Karena masalah kalau sampai ke orang tua biasanya berat untuk kembali. Dan antum juga banyak sholat malam, istikharah, minta sama Allah. Karena kita nggak tahu jamaah, apakah kembalinya antum berdua sama istri antum itu baik buat antum dan anak-anak antum, atau perceraian itu yang baik buat antum nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita mau kasih hadiah. Tadi kita sebutkan ada suudzon
yang diperbolehkan. Nah, fadhal. Suudzon kepada pelaku kemaksiatan yang terang-terangan dan kepada orang kafir. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Fadhal. Baik, kita sebutkan tadi beberapa dampak buruk dari suudzon. Nah, sebutkan 3. Mendapatkan azab dari Allah SWT, menimbulkan iri dengki dan permusuhan. Yang ketiga, termasuk perangkap-perangkap setan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan cemburu istri kepada suaminya diperbolehkan? Yang punya istri. Nah, jamaah, punya istri antum bang? Masya Allah. Kapan boleh antum cemburu sama istri? Istri cemburu sama antum? Jika suaminya bermaksiat, ada bukti bermaksiat. Kalau cuma cerita, barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan, Masya Allah jamaah. Tapi kita sebutkan nama seorang tabi'in yang dia menjumpai 30 sahabat Nabi yang semuanya takut dengan kemaksiatan. Abdullah bin Abi Mulaika, Masya Allah. Kirimkan ke sana. Baik. Siapa nama istri Nabi? Tunggu, yang mana? Siapa nama istri Nabi yang diantarkan sama Nabi di malam hari itu? Sofyan? Oh, Sofyan. Sofyan malaki. Sofia. Ah, betul. Masa Sofyan jamaah? Sudah jamaah sepertinya. Ya, ini pertanyaan buat yang paling jauh. Paling jauh dari mana antum? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi jamaah. Ada yang lebih jauh dari Bukit Tinggi? Tembilahan. Lebih jauh mana sama Bukit Tinggi? Bukit... Yang gimana? Tembilahan. Berapa jam antum ke sini? Ada yang dari Solo ini. Solo mah orang Pekanbaru dari Solo. Tembilahan, kasih Tembilahan. Nah, Bukit Tinggi jauh juga. Bukit Tinggi jamaah. Nggak apa, kita kasih jamaah. Udah pindah ke Pekanbaru. Taif. Dari mana? Medan. Kuliah di sini. Gimana? Ada kerjaan? Ya, ada kerjaan ya datang kerjaan lah antum. Kalau antum Bandung, pulang kampung antum Bandung. Dari Bandung, kasih yang Bandung, kesian lah jamaah. Daripada nangis nanti kita susah, nggak bisa tidur. Tadi yang Medan, kita kasih yang Medan. Tapi buat yang paling tua. Sudah, yang paling tua. Mana muda-muda semua. Umur berapa bang? 55. Masih muda lah. Berapa? 67. Masih muda 67. Ya kita kasih yang 67 jamaah. Itu yang bisa anda sampaikan jamaah. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan anda mohon kepada yang tadi sholat maghrib di luar, sekarang sholat maghrib, sholat isyanya di luar juga, supaya nggak bikin sakit hati yang tadi sholat maghrib di dalam. Antum yang tadi merasa anak tadi di luar Ustaz, ya sudah, antum keluar. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.